The Flying Dutchman, kisah kapal laut hantu dari Belanda yang dikutuk untuk mengelilingi seluruh lautan sampai hari kiamat tiba. Kisah ini diawali dari abad ke-17, di mana ketika itu perusahaan POC sedang mengalami masa kejayaannya termasuk di lautan. POC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Pada saat itu, ada seorang kapten kapal bernama Hendrik van der Decken. Ia adalah seorang kapten kapal yang sangat terkenal akan kehebatan dan keberaniannya di lautan. Ada sumber yang mengatakan, di samping kehebatannya itu, bahwa ia juga kapten kapal yang memiliki sifat kejam, egois, temperamental, dan pemabuk. Walau bagaimanapun, ia sudah terkenal akan kemampuannya dalam memimpin sebuah perjalanan laut. Maka tidak heran kalau Decken ditunjuk oleh pihak POC untuk memimpin perjalanan dari Belanda ke Hindia Belanda atau Indonesia dalam misi membawa rempah-rempah, kain sutra, dan pewarna. Dengan menggunakan kapal modern Bernard Vogt, Decken beserta kru mampu melakukan perjalanan dari Amsterdam sampai ke Batavia hanya dengan waktu kurang dari 3 bulan saja. Tentu, hal ini adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa untuk Van der Decken dan para krunya, mengingat ketika itu belum ada kapten kapal yang mampu melakukannya. Dari situ juga, banyak orang yang menduga bahwa Kapten Hendrik van der Decken melakukan persekutuan dengan iblis. Dengan penuh ambisi dan rasa semangat yang tinggi, Decken tidak ingin berlama-lama berada di Pulau Jawa. Sesaat setelah para krunya memperbaiki kapal dan memenuhi seluruh perlengkapan awak kapal, ia langsung memerintah krunya untuk bergegas melakukan perjalanan pulang menuju Belanda. Pada saat itu, di tahun 1641, rute perjalanan pulang yang digunakan sama seperti rute pada saat melakukan perjalanan berangkat menuju Hindia Belanda. Decken beserta para krunya harus melewati bagian selatan benua Afrika sebelum memasuki benua Eropa. Ketika kapal mereka berada di sekitar benua Afrika, maka akan memasuki ke sebuah wilayah bernama Tanjung Harapan atau Cape of God Hope di dekat lepas pantai Cape Town. Sesampainya di Tanjung Harapan, cuaca berubah drastis. Langit yang semula nampak sangat cerah dengan cepat berubah menjadi gelap. Angin bertiup sangat kencang dari berbagai arah. Dan bisa dikatakan bahwa ketika itu sedang terjadi badai yang sangat hebat. Hanya dalam hitungan menit saja, permukaan kapal sudah terisi oleh banyak air laut. Angin yang sangat kencang pun mampu sampai merobek kain layar kapal. Serta alat kemudi kapal pun nyaris saja tidak berfungsi dengan baik karena terjangan ombak dan arus laut yang sangat kuat. Kapal model Bernard Vogt itu terombang-ambing. Para kru dengan susah payah mencoba menaklukkan badai tersebut, namun usaha mereka sia-sia. Hingga akhirnya, para kru mendesak kepada sang kapten untuk memutarbalikkan kapalnya dan menepi di daratan terdekat. Namun dengan sangat tegas, Decken menolaknya. Ia memerintahkan para krunya untuk terus melaju melawan badai tersebut. Beberapa kru mengatakan bahwa ia sudah gila, dan juga ada yang mengatakan bahwa ia sedang dalam kondisi mabuk berat. Karena kondisi alam yang semakin memburuk, sebagian kru melakukan pemberontakan terhadap Decken yang dinilai sangat egois dan tidak memikirkan keselamatannya. Ketika itu terjadi pertikaian, dan akhirnya sang kapten membunuh para kru yang tidak patuh terhadap perintahnya dan langsung membuang jasadnya di lautan. Melihat kejadian itu, kru lainnya hanya tertunduk dan ketakutan. Mereka mau tidak mau harus melakukan apa yang diperintahkan oleh sang kapten. Decken memerintahkan para krunya untuk tetap membentangkan layar kapalnya sambil berkata, "Kalian harus melewati badai ini. Tidak peduli bila sampai hari kiamat pun tiba," ucap sang kapten. Dengan kesombongannya, Decken percaya diri dapat melewati badai dan mengutuk Sang Maha Kuasa karena sudah mendatangkan badai di hadapannya. Ketika ia sedang membuang para jasad kru kapal ke lautan, tiba-tiba muncul suara misterius yang merespon ucapan Decken sebelumnya. Suara misterius tersebut mengatakan, "Apakah kamu yakin tidak akan berlabuh?" Sejenak Decken terdiam, lalu membalasnya dengan mengatakan, "Terkutuklah aku selamanya jika berlabuh. Badai ini akan kukalahkan walau sampai hari penghakiman tiba."
Tidak lama dari itu, amukan badai dan gemuruh petir semakin kencang. Lalu suara misterius itu pun kembali membalas dengan mengatakan, "Akibat ulah dan perkataanmu, kau terkutuk berlayar setiap hari ke seluruh lautan untuk selamanya. Kau dan awak kapalmu akan menjadi hantu abadi dan dilarang berlabuh di seluruh daratan. Kalian juga tidak akan bisa lagi merasakan kenikmatan dunia ini. Kalian hanya akan membawa kematian bagi siapapun yang melihat kehadiran kalian di lautan. Empedu akan menjadi minumanmu dan membakar dagingmu dari dalam." Setelah perkataan itu, seketika kapal mereka lenyap di telan lautan. Konon, ada beberapa kru yang berhasil kabur sesaat sebelum kapal terkena kutukan, dan merekalah yang menyaksikan kutukan itu terjadi dan menceritakannya kepada banyak orang. Lalu, dari mana asal mula sebutan The Flying Dutchman itu muncul? Selama ratusan tahun sejak peristiwa itu terjadi, terdapat banyak laporan mengalir dari ribuan saksi mata yang menyebutkan melihat penampakan kapal hantu itu berlayar di sekitar Tanjung Harapan. Para saksi mata mengatakan bahwa penampakan kapal tersebut sering terlihat melayang di ujung cakrawala dan dapat berlabuh melawan arah angin. Karena hal itu, julukan The Flying Dutchman atau si orang Belanda terbang muncul, terutama dari kalangan para pelaut. Beberapa laporan penampakan The Flying Dutchman yang sempat didokumentasikan antara lain, pada tahun 1823, Kapten Aub dari kapal HMS Leven mengisahkan sudah 2 kali melihat sebuah kapal kosong terombang-ambing di tengah lautan dari kejauhan. Namun dalam sekejap mata, kapal tersebut kemudian menghilang. Lalu di tahun 1835, ketika itu ada sebuah kapal berbendera Inggris yang terkepung oleh badai di tengah samudra. Di tengah amukan badai, mereka tiba-tiba didatangi oleh sebuah kapal asing yang disebut-sebut sebagai kapal hantu The Flying Dutchman. Kemudian, kapal asing tersebut mendekat dan seakan-akan ingin menabrak kapal mereka. Namun anehnya, sebelum keduanya saling berbenturan, kapal asing tersebut kemudian lenyap seketika. Catatan terakhir terkait kemunculan The Flying Dutchman berasal dari periode Perang Dunia II pada sekitar tahun 1939 sampai 1945. Ketika itu, armada laut Jerman mengaku melihat kapal hantu tersebut di sekitar terusan Suez, Mesir. Sebenarnya, masih ada banyak lagi mengenai cerita dan kesaksian para pelaut yang melihat penampakan The Flying Dutchman. Namun yang pasti, sebagian besar catatan dari para pelaut memiliki satu kesamaan, yakni kapal hantu The Flying Dutchman akan muncul saat sedang cuaca berkabut tebal atau badai. Terdapat juga rumor yang mengatakan jika ingin terhindar dari gangguan penampakan The Flying Dutchman, maka kapten atau kru kapal harus memasang tapal kuda pada tiang layar kapalnya. Terlepas dari fakta atau mitos mengenai kisah penampakan The Flying Dutchman ini, ternyata ada penjelasan ilmiahnya mengenai penampakan kapal laut yang seperti melayang di atas lautan. Dilansir dari National Geographic Indonesia, para ilmuwan menjelaskan bahwa itu adalah fenomena fatamorgana superior atas cahaya di horizon laut yang panas. Dan inilah yang membuat kapal terlihat melayang seperti yang dikisahkan oleh para pelaut. Atau secara sederhananya, itu terjadi karena ilusi optik efek dari pantulan cahaya dan air laut.